I'm going to be one of the guides on board the vessel today. Daniel, where's the boat? You've got to be kidding me. Was that a shark? No. Stay still. Unbelievable! Kisah nyata ini terjadi di Great Barrier Reef di lepas pantai Queensland, Australia. Pasangan bernama Daniel dan Susan asal Amerika akan pergi ke Australia untuk healing. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi berlibur. Setelah ingatkan Daniel kalau besok akan pergi untuk scuba diving, keduanya lanjut keluar untuk jalan-jalan. Mereka pergi untuk menikmati area pariwisata sembari belanja dan foto-foto. Lalu malamnya bersiap segera tidur karena harus bangun pagi. Pagi pun tiba, Daniel dan Susan telah berada di pelabuhan untuk menuju laut lepas dengan kapal. Bersama beberapa turis lain, mereka dibawa berlayar menuju spot diving. Aktivitas diving ini akan dipandu oleh 3 instruktur selam bernama Davis, Linda, dan Junior. Sebelum menyelam, Davis akan mengarahkan serta menjelaskan area situs menyelam mereka nanti. Area tersebut dikenal banyak ikan hiu, namun karena sering berinteraksi dengan manusia, hiu di daerah situ tidak begitu agresif. Selesai memberi pengarahan, Davis mulai menghitung tamu yang berjumlah total 20 orang. Setibanya di lokasi diving, Susan memasukkan barang bawaannya dan Daniel ke bawah bangku di mana mereka duduk. Lalu Davis info peraturan menyelam, yakni memakai peralatan lengkap serta wajib berpasangan. Nantinya, dia dan Junior akan mengawasi para turis dalam laut, sedangkan Linda bertugas berjaga di kapal. Saat Davis masih berbicara, tampak seorang turis yang kita namakan Gogon sibuk sendiri. Rupanya Gogon lupa membawa masker menyelamnya. Sesuai peraturan, turis tidak diperbolehkan menyelam tanpa alat lengkap. Karena tidak ada masker lebih, Gogon akan menetap di kapal sementara pasangannya akan menyelam bersama Davis. Setelah itu, aktivitas mereka dimulai pukul 9.45 dan akan berakhir 10.20 atau 35 menit. Begitu masuk ke laut, para turis mulai memisahkan diri untuk menikmati alam sekitar. Mendadak satu pasangan mencuat karena perempuan bernama Yuki alami baru trauma atau telinga berdengung. Saat mereka naik ke kapal, Junior mencatat ada 3 turis yang dianggap udah kembali. Tanpa dia tahu kalau Gogon ternyata memijam masker Yuki dan akan menyelam bersama pasangannya yang bernama Donald. Di sisi lain, Daniel asik memotret Susan dan bermain dengan seekor belut serta ikan-ikan lainnya. Sementara itu, para turis mulai balik ke kapal, begitupun Gogon dan Donald. Naiknya mereka ke kapal kembali dihitung oleh Junior. Karena itu, saat semua turis sudah naik, jumlahnya menjadi pas 20 orang. Tanpa menghitung ulang yang telah naik, Junior yakini kalau semua udah di kapal. Jadi, kapal segera bersiap balik ke pelabuhan. Padahal Daniel dan Susan masih berada dalam laut. Gak lama kapal pergi, Daniel dan Susan mulai sadar kalau sekitar mereka udah gak ada penyelam lagi. Untuk itu mereka putuskan naik ke permukaan saat jam menunjukkan pukul 10.25. Awalnya Daniel mengira mereka menyelam terlalu jauh karena masih ada beberapa kapal lain. Tapi dia berubah pikiran karena sempat jadikan terumbu karang besar sebagai tanda di mana kapal mereka berada tadi. Atas dasar itulah Daniel menolak ketika Susan mengajaknya berenang ke salah satu kapal. Sebab jarak mereka dan kapal terlalu jauh. Takutnya kapal yang dituju salah dan bisa aja pergi setiap saat. Sedangkan nantinya kapal rombongan mereka malah gak bisa menemukan mereka. Jadi Daniel dan Susan cuma melambaikan tangan dan berharap pemandunya menyadari keberadaan mereka.
Namun setelah beberapa saat tidak ada juga yang merespon. Gak lama, Susan melihat satu kapal mulai bergerak. Daniel pikir itu mengarah ke mereka, tapi ternyata justru menjauh meninggalkan Daniel dan Susan di tengah lautan. Kapal rombongan Daniel serta Susan telah tiba di pelabuhan dan barang bawaan mereka masih berada di bawah bangku, sedangkan pemiliknya masih terapung di tengah laut. Keadaan sedikit menegangkan kala Susan melihat seekor hiu melintas. Walau begitu mereka masih santai dan bisa bercanda biarpun Susan mulai merasa kedinginan. Tiba-tiba hiu muncul lagi. Lihat itu Daniel dan Susan segera menyelam untuk memeriksa. Gak lupa Daniel mencabut sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Untungnya hiu tadi cuma ngeprank. Sebagai antisipasi, Daniel mengajari Susan untuk tidak banyak gerak apabila melihat hiu. Kemudian mereka lanjut terapung menunggu bantuan. Pukul 1.30 siang dan mereka belum juga dijemput. Keadaan diperparah Susan yang merasa kakinya disengat sesuatu. Daniel segera menyelam untuk memeriksa dan berakhir disengat juga di bagian kepala. Merasa ada yang gak beres, mereka berenang mencari posisi lain. Dan barulah terlihat kalau yang menyengat mereka adalah ubur-ubur. Tiba di area lain yang cukup jauh, Daniel mulai menanyakan kondisi Susan. Dibandingkan peri sengatan tadi, Susan lebih panik akibat tidak juga mendapat bantuan. Lihat pasangannya ketakutan, Daniel hanya bisa berusaha menenangkan dan memotivasinya untuk terus bertahan. Susan melihat sebuah kapal melintas, namun karena jarak terlalu jauh dan suara mesin kapal yang bising membuat keberadaan mereka tidak diketahui. Daniel coba kirim pantulkan cahaya dari maskernya juga gagal akibat pencahayaan kurang terik. Terpaksa mereka harus menerima kenyataan kembali gagal ditemukan. Keadaan memburuk kala Susan mulai merasa mabuk laut karena efek obat anti mabuknya mulai berkurang. Apalagi kondisi mereka yang terombang-ambing naik turun membuat Susan semakin mual. Ditambah fakta mereka nggak punya air minum. Untuk kurangi efek tekanan, Susan melepas beberapa bagian yang berat dari badannya. Walau begitu, Susan tetap merasa tidak enak badan. Agar rasa mualnya berkurang, dengan dipegang, Daniel memintanya mengambang sambil baring. Jam 4.40 dan Susan mengambang sendirian dengan dikelilingi beberapa ekor hiu di sekitarnya. Mendadak Susan terbangun akibat tersentak seekor hiu. Dia makin panik kala tidak menemukan Daniel. Setelah mencari ke sana kemari, dia melihat Daniel mengambang di kejauhan. Susan segera berenang dengan gaya punggung ke posisi Daniel berada dan ternyata Daniel ketiduran. Begitu bangun dia juga kaget saat tidak temukan Susan. Untungnya teriakan Susan kedengaran Daniel yang langsung berenang mendekat untuk bersatu kembali. Setelah tenang, Susan ngeluh kalau kakinya terasa sangat sakit namun bukan bekas sengatan tadi. Demi pastikan, Daniel menyelam buat memeriksa. Ternyata itu adalah luka sobek bekas gigitan hiu. Daniel segera memeriksa sekitar dan setelah pastikan aman dia naik lalu bohong pada Susan kalau itu cuma bekas goresan. Kemudian dia mengajaknya berenang ke area lain dengan alasan menghindari bekas muntahan Susan. Sejauh apapun mereka berenang, hiu kembali menampakkan diri sebab lautan itu adalah teritori mereka. Demi keamanan bersama, Daniel menyelam untuk memeriksa dan dengan bergerak sesedikit mungkin dan tetap tenang, akhirnya hiu tersebut pergi. Dalam kondisi dingin, lapar, haus, dan takut serta terombang-ambing di tengah laut selama berjam-jam jelas membuat psikis seseorang terganggu. Begitupun Daniel yang sedari tadi berusaha kalem akhirnya meledak juga. Dia berteriak sejadi-jadinya untuk lampiaskan semua kekesalan yang sedang dihadapi. Kondisi diperparah saat semua perasaan kalut terjadi tidak hanya oleh Daniel sendiri. Susan yang juga berada di keadaan yang serupa mulai emosi pada Daniel. Karena itu mereka berdua mulai mencari kambing hitam atas hal yang terjadi. Mulai dari mengungkit masalah telat balik ke kapal hingga pemilihan lokasi liburan. Susan juga tambahkan perkara ketika Daniel menolak diajak berenang mendekati kapal. Namun segala keributan bisa sedikit dikesampingkan saat para hiu mulai patroli di sekitar mereka. Apalagi saat sebuah kapal tanker melintas.
Keduanya kompak lambaikan tangan meminta bantuan, tapi lagi-lagi keberadaan mereka tidak diketahui. Jam 6.45, karena terus dibawa arus, kini mereka bisa melihat navigation buoy terdekat. Merasa bisa jadi tempat berpijak selagi menunggu bantuan, Daniel dan Susan putuskan berenang ke sana. Belum jauh berenang, sekumpulan hiu kembali mendekati mereka. Untuk jaga-jaga, Daniel segera memegang pisaunya, lalu keduanya saling ungkap rasa sayang mereka sebab nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka lanjut berenang ke navigation buoy, mendadak Susan merogoh kantongnya dan temukan beberapa permen. Berjam-jam tidak merasakan makanan, hal kecil seperti itu tentu serasa surga bagi mereka. Belum hilang rasa senang tersebut, tiba-tiba seekor hiu menabrak Daniel hingga menjatuhkan pisaunya. Kemudian Daniel pun hiu mulai agresif dengan menggigit Daniel. Akibat sakit yang teramat sangat, Susan menyelam untuk memeriksa lukanya. Ternyata betis Daniel alami sobek parah dan mengeluarkan banyak darah. Karena hiu sangat sensitif terhadap darah, Susan berusaha hentikan pendarahan Daniel menggunakan sabuk selamnya. Walau begitu, keadaan mencekam membuat Daniel semakin panik. Kini gantian Susan yang harus berusaha menenangkan dirinya. Lalu mereka kembali terombang-ambing hingga malam hari. Di saat orang-orang asik menikmati liburan dengan berpesta, Daniel dan Susan harus bertahan hidup di tengah lautan gelap. Belum lagi, hiu-hiu besar mulai berdatangan dan terus menggerogoti kaki Daniel. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah dan berdoa mengharapkan keajaiban. I love you. Don't leave me out here by myself. Daniel! Pagi tiba, Davis pergi ke kapal untuk persiapan tur scuba diving berikutnya. Tanpa sengaja ditemukan tas milik Daniel dan Susan di bawah bangku. Saat Davis buka dan lihat kartu izin menyelam mereka berdua, barulah dia ingat akan keberadaan dua tamunya tersebut. Tanpa menunggu lama, dia pergi dan pihak hotel langsung memeriksa keberadaan mereka di kamar. Jelas kamarnya kosong sebab mereka masih berada di tengah laut lepas. Namun, kini tersisa Susan sendiri karena Daniel telah meninggal akibat pendarahan. Dan setelah 23 jam mereka hilang, akhirnya tim penyelamat dikirimkan untuk mencari mereka. Walau berat, Susan harus menerima kenyataan kematian Daniel. Karena itu dia melepas jasadnya untuk dibiarkan mengambang di laut. Dari kejauhan, Susan bisa melihat jasad Daniel yang menjadi rebutan sekumpulan hiu. Sebelum para penyelamat bisa menemukan keberadaan mereka, Susan telah merasa tidak lagi ada harapan baginya. Apalagi semakin banyak ikan hiu yang berdatangan di sekitar dia berada. Gak tahu lagi harus berbuat apa, Susan melepas semua perlengkapan selamnya untuk tenggelamkan diri menyusul Daniel. Tamat. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menimpa pasangan Tom dan Eileen Lonergan asal Amerika tahun 1998. Awal mereka hilang sempat jadi kontroversi, tapi semua terjawab beberapa bulan kemudian. Sisa jasad mereka ditemukan di pantai dekat Great Barrier Reef. Dilihat dari kondisi jasadnya, bisa dipastikan mereka meninggal akibat serangan hiu. Gak kebayang perasaan mereka waktu itu. Di tengah laut lepas, dikelilingin hiu, rasanya udah kayak nunggu mati aja. Cuma karena salah hitung jumlah orang loh. Coba pakai model absensi, pasti nggak kejadian. Aku tuh ngeri sama laut, atau biasa disebut apa ya? Talasofobia ya. Pokoknya ketakutan akan laut dalam gitulah. Mana nggak bisa berenang lagi. Entah apa isi laut itu. Bayangkan, baru 5% total lautan yang dijelajahi manusia. Masih banyak misteri di dalam itu. Jangan-jangan Godzilla tuh beneran ada lagi. Kan nggak lucu. Dah, nggak usah kepanjangan. Sampai sini aja kisah nyata kali ini. Jumpa lagi di video lainnya. Bye. Mana hujan lagi.